Shalom Changers, kita ketemu lagi di acara kita hari ini, We Must Know tentang Love, Singleness, and Dating. Hari ini saya mau membawakan topik tentang dating atau pacaran. Pacaran ngapain aja sih? Saya mau flashback dulu sedikit tentang apa yang sudah saya alami. Saya pacaran ini 2 kali, Changers. Yang pertama di usia saya yang ke-20, itu saya pacaran, dan saya pacaran itu selama 8 tahun. Tapi seperti anak muda pada umumnya, topik-topik yang kita bahas itu ya happy-happy aja, lalu tidak ada tujuan yang jelas, mengalir begitu aja, tidak terasa 8 tahun sudah lewat. Dan pada akhirnya juga putus. Kenapa? Karena kita semakin tidak yakin dengan apa yang akan ada di depan. Soalnya kita tidak pernah membicarakan itu dengan serius sebelumnya. Lalu pacaran yang kedua itu dengan istri saya yang sekarang ini. Dari proses pertemuan, perkenalan, sampai menikah itu total hanya 1 tahun. Cukup singkat. Tapi ada perbedaan yang signifikan apa yang telah kami lakukan. Kalau yang di pertama itu kita tidak pernah membahas hal-hal yang serius. Tapi yang kedua ini kita dari awal itu sudah terbiasa membahas topik-topik yang serius. Jadi kebetulan pada saat itu ada acara televisi yang menampilkan tentang permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Jadi konflik tentang perceraian, perselingkuhan, mendidik anak. Nah, dari sana itu kita terbiasa untuk berdiskusi. Kita lihat TV itu, kita diskusikan. Dari sana kita mengetahui satu dengan yang lain ini, oh ya kira-kira cara pandangnya si dia seperti apa, dia juga mengerti cara pandang saya seperti apa. Dengan persiapan yang seperti itu, ya kami sekarang sudah menikah dan puji Tuhan kami menikmatinya dengan sangat bahagia sih. Nah, firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30 mengatakan, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya." Di sini firman Tuhan mengajari kita dengan jelas, Changers. Kalau kita mau membangun rumah atau membangun menara aja, kita perlu duduk dulu, menghitung anggarannya, direncanakan dengan teliti, dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita bicara topik tentang pacaran. Pacaran itu adalah persiapan untuk kita menikah, betul ya? Lah, kalau kita mau membangun sebuah rumah tangga, tentu persiapannya harus lebih teliti dibanding kita sekedar membangun rumah. Lah, kebanyakan orang beranggapan bahwa pacaran itu ya yang penting happy, ada teman untuk jalan-jalan, kalau butuh curhat ada temannya. Ya itu nggak salah, tapi itu sangat dangkal, Changers. Lalu pacaran yang benar itu seperti apa sih? Menurut saya, pacaran itu yang pertama, kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, pengenalan lebih dalam. Lalu yang kedua, kita saling mengetahui visi atau tujuan dari pasangan kita. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah persiapan untuk pernikahan. Nah, hari ini saya mau membagikan 3 topik atau 3 poin yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah bicarakan perbedaan. Saya yakin bahwa setiap kita dilahirkan berbeda. Kita dididik dengan cara yang berbeda, culture yang berbeda, cara pikir yang berbeda, keluarga yang berbeda. Itu
masing-masing orang berbeda. Makanya saat kita berpacaran, itu kita jangan takut untuk membicarakan perbedaan-perbedaan itu. Kebanyakan pasangan itu takut untuk membicarakan tentang perbedaan-perbedaan itu. Kenapa? Takut konflik, takut putus, ya kan? Menurut saya, lebih baik dibicarakan di awal. Kalau memang tidak cocok, ya sudah nggak usah lanjut, ya kan? Nah, lalu perbedaan itu apa aja sih? Perbedaan itu bukan seperti begini loh, Changers. Misalnya ya, saya suka soto, istri saya nggak suka soto tapi suka rawon. Atau saya suka warna putih, dia suka warna hitam. Tidak seperti itu. Perbedaan itu lebih ke arah seperti begini. Misalnya, saya punya cara pengelolaan keuangan selama ini, memperlakukan keuangan yang saya punya seperti begini. Sedangkan mungkin pasangan saya memiliki cara yang lain. Nah, perbedaannya itu seperti begitu. Atau mungkin juga perbedaan dalam pola mendidik anak. Saya memiliki ekspektasi yang seperti begini, dia memiliki ekspektasi yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itu perlu dikomunikasikan. Jadi setiap orang itu pasti punya perbedaan. Tetapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan, bagaimana cara kita bernegosiasi, itu memang harus dilatih. Sejak kita pacaran itu kita perlu latihan, Changers. Nah, lalu berikutnya yang penting lagi itu begini. Jangan asal, ya yang penting pasangan saya menerima saya apa adanya. Ya itu bagus. Kalau dia bisa menerima pasangannya apa adanya, kelemahan dan kelebihannya. Tetapi yang perlu diingat, kita menikah itu bukan hanya dengan pasangan kita, tetapi kita juga harus bisa menerima semua kelemahan dan kelebihan dari keluarganya, dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya. Ada quotes yang bagus di film Forrest Gump yang terkenal itu, kalau Anda menikah itu seperti membeli setoples coklat dengan berbagai macam rasa. Nikmatilah semuanya. Nah, jadi Changers, kalau misalnya di proses pacaran ini sudah begitu banyak perbedaan dan tidak ada titik temunya, saya rasa sebaiknya Anda perlu memikirkan hubungan ini akan dibawa kemana. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah samakan tujuan. Di Amos 3 ayat yang ketiga dikatakan, akankah dua orang berjalan bersama-sama kecuali jika mereka sudah setuju? Itu artinya apa, Changers? Artinya seperti ini. Kalau kita punya tujuan yang sama, goal yang sama, maka kita baru bisa berjalan bersamaan. Kalau misalnya satu mau ke kanan dan satu mau ke kiri, tentu kita nggak akan mungkin bisa berjalan bersamaan. Betul ya? Nah, di proses kita sedang pacaran ini, saya percaya setiap orang itu memiliki tujuan, memiliki cita-cita, memiliki harapan, impian yang bagus. Tetapi belum tentu yang bagus itu arahnya sama. Paham ya maksud saya? Nah, jadi perlu di proses pacaran ini kalian harus membicarakan tujuan masing-masing. Nah, alangkah baiknya kalau kalian memiliki tujuan yang sama atau goal yang sama, itu artinya bisa berjalan bersama-sama, bekerja sama, saling mendukung untuk nantinya mencapai tujuan yang sama. Peranan boleh berbeda, gaya boleh berbeda, tidak ada masalah, yang penting tujuannya sama. Nah, kalau misalnya kalian memiliki tujuan yang berbeda, sangat berbeda dan tidak menemukan titik temunya, saran saya juga pikirkan ulang hubungan ini mau dibawa kemana. Lalu yang ketiga, biasakan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan. Saya dan istri saya sejak kita mulai PDKT
itu sudah terbiasa. Kan tadi saya sempat cerita, kita melihat satu kasus, kita diskusikan, kita mengetahui cara pikirnya masing-masing. Nah, dari sana ini terbiasa kita ini untuk akhirnya mengetahui, oh iya, kalau ada kasus seperti ini kurang lebih jalan pemikirannya dia itu seperti begini. Dia pun tahu, kalau ada kasus seperti ini kurang lebih cara pikir saya itu begini. Dan secara tidak kami sadari itu kami membuat kesepakatan kecil. Jadi contoh ya misalnya, oh ya nanti kalau misalnya kita punya anak cara didiknya seperti begini. Nah, itu bagus sekali, Changers. Saya dan istri sudah menikah 10 tahun. Dan puji Tuhan saya rasakan kami ini belum pernah mengalami konflik yang besar banget. Jadi ya kalau konflik biasa berkonflik itu ya kecil-kecil biasalah, itu bumbu-bumbu dalam pernikahan. Tapi yang besar banget itu saya rasa nggak pernah. Kenapa? Mungkin kalau saya mau flashback ke belakang, kita ini sudah membahas begitu banyak hal di awal. Jadi sekarang ini nggak kaget, gitu kan. Nah, ada satu kesepakatan yang sangat saya syukuri sampai hari ini, itu begini. Saat kami belum menikah, istri saya itu request, nanti kalau sudah menikah, tolong ya bikinin komsel buat saya. Kenapa? Soalnya dia itu kan berdomisili di Surabaya Timur, saya di Surabaya Barat. Nah, dia harus pindah ke Surabaya Barat yang artinya dia pun jauh dari teman-temannya, jauh dari komunitasnya. Dan itu saya oke. Nah, setelah kami menikah, ya saya mulai mengajak teman-teman sepelayanan, ayo kita berkomsel bersama. Nah, dimulai dari sana, akhirnya kita ini lama-lama perasaan atau kerinduan untuk melayani, untuk care terhadap jiwa-jiwa itu mulai terbentuk gitu ya. Mulai dari komsel, lalu pelayanan di gereja sampai hari ini, itu saya rasakan sangat indah, teman-teman. Itu sudah saya alamin sendiri. Nah, terjadinya bagaimana? Karena ada kesepakatan yang sudah kita deal sebelum kami menikah, dan itu kita lakukan hingga hari ini. Ini poin yang paling penting yang saya mau titip pesan, tolong diperhatikan. Nah, waktu ini sangat teramat berharga untuk disia-siakan. Jadi kalau Anda sekarang sedang dalam proses berpacaran, seriuslah. Bukalah mata dan bukalah telinga lebar-lebar. Cari tahu tentang pasangan Anda. Jangan nanti menyesal apabila sudah menikah. Teliti sebelum membeli. Nah, kalau Anda sudah menikah, Changers, nah ini artinya tidak ada putar balik, tidak ada opsi tukar tambah. Seperti kalau kita belanja di toko aja, itu selalu di nota ada tulisannya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, apalagi ini anaknya orang. Jadi sebelum Anda melangkah ke pernikahan, ya pikirkanlah dulu baik-baik. Nah, ada joke, Changers. Joke yang mengatakan, mungkin ini joke-nya orang frustrasi ya. Kalau Anda kepingin mencicipi neraka, menikahlah. Ya menurut saya itu salah gitu. Kalau menurut versi saya, kalau Anda kepingin mencicipi sorga, menikahlah. Tapi dengan orang yang tepat. Didahului dengan proses yang benar. Apabila ada pertanyaan atau komen mengenai topik seputar ini, Anda bisa menuliskannya di kolom komen di bawah ini. Nanti tim kami akan menanggapinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.